Habib Abdillah bin Hamid Ba'bud dari Malang. Dan nanti mohon doanya sekalian pada akhir pertemuan ataupun pengajian ini. Kepada beliau Habib Abdillah bin Hamid Ba'bud kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghith fa'aghithna wa la taqilna ila anfusina tarfata 'ainin abada wa aslih lana sya'nana kullahu. Alhamdulillahirabbil alamin, bari'il khalaiqi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafi wa afdali anbiya'ihi wa rusulih, habibihi wa najibihi wa safiyihi wa khiratihi ala khalqih, al-mahmudil ahmad al-abdil mu'ayyad al-mustafa al-amjad abil qasimil mustafa Muhammad wa ala alihi tayyibin al-tahirin al-ma'sumin wa ashabihi al-muntajabin, siyama baqiyatullahi fil aradin, ajalallahu ta'ala farajahu syarif wa ja'alna jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min atba'ihi wa junudih, amma ba'd. Yang saya muliakan dan saya hormati Sahibul Hajah Habib Muhammad bin Ahmad Bafaqih, para sahadat, para alim, para kiai, para tokoh, para pejabat, para ilmuwan, hadirin hadirat, dan segenap pecinta Al-Habib Ali bin Ahmad dan Habib Ahmad bin Ali. Aqulu lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang saja, memang di majelis yang durasinya panjang itu memang biasanya kita lelah ya. Tapi mungkin yang hadir di sini baru datang setelah Isya tadi kan? Ya, saya sejak jam 2 tadi. Habib Ali itu mulai kemarin ya. Ya. Jadi artinya ada yang lebih lama. Tapi mudah-mudahan duduknya kita di majelis seperti ini, kalau kita urai nanti dari A sampai Z semuanya berkah dan semuanya bisa menjadi pengantar kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita coba ya, kita preteli ya majelis ini ya, supaya nanti yang hadir di sini tidak lagi melihat sudah berapa lama saya duduk di sini. Malah nanti akan meminta seandainya saya bisa lebih lama lagi duduk di majelis seperti ini. Kita ambil contoh ya, satu. Majelis ini adalah majelis di mana kita memperingati haul. Haul itu adalah ulang tahun kematian. Berarti ketika kita hadir di majelis haul, berarti kita mendatangi acara haul kematian, mengingat kematian. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdhalul ibadati dzikrul maut. Sebaik-baik ibadah itu mengingat kematian. Siapapun kita yang hadir di sini, tidak peduli seberapa banyak hartanya,
Tidak peduli seberapa perkasa raganya, tidak peduli seberapa luas ilmunya, tidak peduli seberapa tinggi pangkatnya, semuanya tidak berdaya menghadapi tamu Allah yang bernama Israel. Dan dia bisa datang kapan saja. Dan kalau orang mengingat kematian, berarti dia akan selalu siap untuk menghadapi tamu yang tidak pernah gagal dalam mencabut nyawa, Israel alaihissalam. Hadir di majelis ini berarti sebaik-baik ibadah. Karena apa? Karena zikrul maut, kita mengingat kematian. Satu, kita masuk kepada yang kedua. Yang kedua, di majelis ini kita menghadiri undangan seorang mukmin. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan pahala yang luar biasa ketika kita mau mengeluarkan biaya, melangkahkan kaki, meluangkan waktu untuk menghadiri undangan seorang mukmin. Saya tidak perlu jelaskan, antum semua ini ahli majelis, antum tahu pahala dibalik kita menghadiri undangan seorang mukmin. 2, 3. Di majelis ini kita akan bertemu mukmin bertemu dengan mukmin yang lain, mukminah bertemu dengan mukminah yang lainnya. Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa ketika dua orang mukmin loh ya. Padahal tadi kita ini sudah berjumpa dengan berapa mukmin? Boleh jadi kita sudah berjabat tangan dengan lebih dari 100 orang mukmin. Yang mukminah demikian juga ada. Kata Ar-Rasul, dua orang mukmin berjumpa, saling lempar senyum, kemudian berjabat tangan. Kata Ar-Rasul, seluruh dosanya akan berguguran seperti gugurnya daun-daun di musim rontok. Betapa luar biasanya majelis seperti ini. Majelis seperti ini, kita diajak untuk berzikir, kita diajak untuk mendengar ayat-ayat Allah, kita diajak untuk bersolawat, kita diajak untuk berdoa. Majelis ini dari awal sampai akhir menggaransi waktu kita untuk selalu taat kepada Allah dan tidak bermaksiat kepadanya. Jadi 3 jam kita duduk di sini, ini garansi kita tidak bermaksiat. Kalau seandainya 3 jam yang lalu itu kita di luar, belum tentu kita bisa jaga mata kita, belum tentu kita bisa jaga lisan kita, belum tentu. Ketika saya katakan belum tentu, pembicaraan juga masuk, ya, belum tentu juga. Ketika saya di luar, apakah saya bisa menjaga mata saya, bisa menjaga lisan saya, bisa menjaga telinga saya? Belum tentu. Dan majelis ini menggaransi sejak kita datang sampai nanti kita pulang, insya Allah semuanya pulang dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah. Kita mendapatkan pahala yang bertabur. Majelis ini adalah majelis yang penuh. Saya insya Allah masih bisa melihat berbagai macam berkah yang ada di majelis ini. Belum lagi majelis ini adalah majelis kita mendengar ayat-ayat Allah dan sabda dari Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Para penceramah silih berganti. Tadi kita juga sudah mendapatkan siraman rohani yang luar biasa dari Habib Abu Bakar bin Abdul Qadir Maulid Dawilah. Detik demi detiknya, menit demi menitnya bermanfaat bagi kita semua. Karena kita gunakan telinga ini untuk mendengar ayat Allah, untuk mendengar sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Telinga ini kalau tidak di majelis ini sudah pasti kita pakai untuk dengar yang lain, dan belum tentu itu di dalamnya ada keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi majelis ini majelis yang penuh dengan garansi. Saya akan bercerita. Pokoknya nanti kalau sudah kepanjangan ngomong ya, cukup ya gitu ya. Saya tidak berani kalau memang sudah selesai sudah lelah ya. Kita bisa paksakan ya. Tapi Muhammad ya, kalau memang sudah cukup, antum kasih kode ya, saya akan berhenti nanti. Saya akan jujur di majelis ini. Saya bukan ahli haul, walaupun saya suka haul. Mungkin antum-antum yang hadir di sini adalah orang-orang yang lebih istiqomah dalam hadir ke berbagai macam haul. Saya bukan tidak pernah tidak hadir, tapi bukan yang istiqomah. Harus jujur ya.
Tapi saya punya cerita tentang Al-Habib Ahmad bin Ali Bafaqi. Dan cerita itu tidak saya riwayatkan dari orang lain, saya sendiri pelakunya. Cerita itu terkait dengan tahun 1986. Itu tahun-tahun menjelang wafat beliau, Habib ya, betul ya. Saya tidak tahu Habib Muhammad ingat apa enggak. Intinya, saya mau bercerita ini. Ketika itu saya masih berusia 15 tahun. Ya, kalau saya kelahiran tahun 71, berarti tahun 86 kan usia saya 15 tahun ya. Saya punya teman seorang mu'alaf dan etnisnya bukan Arab, Cina, Chinese, Muslim. Ketika itu saya tidak perlu cerita panjang. Ketika itu kami berdua ada di kota Solo. Tiba-tiba teman saya yang Chinese tadi ini berkata, Abdullah, di dekat Solo ini, di daerah yang namanya Tempel, itu ada Habib yang katanya wali. Oh ya? Anak mau ke sana, anak punya hajat. Ya kan? Nadhab insya Allah. Ya waktu itu, zaman itu kita masih belum punya cukup ongkos ya. Dari Solo ke Jogja, waktu itu transportasi umum ya belum punya cukup ongkos. Tapi entah apa yang terjadi, ada yang ngongkosin. Jadi belum berangkat kita sudah dapat duit. Singkat kata, saya sampai ke tempat ini di usia 15 tahun. Sampai lah kita berangkat pagi, ya menjelang zuhur atau habis zuhur saya sampai di sini sudah. Kita tunggulah 1 jam, 2 jam, 3 jam ya. 3 jam lebih. Teman saya yang Cina tadi ini berkata bahwa ini sepertinya Habib tidak ada ini. Tapi kita disuruh nunggu. Gimana ini? Ini kalau kita tunggu nanti malam, kita masih pulang ke Solo. Karena kita katanya juga mau jalan-jalan ke Malioboro. Dia sudah tahu Malioboro. Saya waktu itu belum tahu Malioboro. Saya katakan ya sudah, kalau emang Habibnya tidak ada ya kita jalan sudah. Akhirnya kita pamit, tapi waktu itu saya dikasih semacam kertas begitu. Ada bacaannya, saya masih ingat. Ada zikir-zikir dengan spidol berwarna biru. Ya, dalam kertas persegi panjang. Saya dapat, dia juga dapat. Kita jalan sudah. Jalan, kemudian kita ke Malioboro. Malioboro saya cerita, Salman, itu kebetulan saya tidak tahu nama Chinese-nya ya. Nama Islamnya namanya Salman. Salman, anak ini punya tante di Jogja, tapi anak tidak tahu di mana rumahnya. Cuma yang saya tahu, suami tante saya itu buka kacamata, namanya Aqua Optik. Ya, wa subhanallah, ketika kita jalan di Malioboro, ada toko Aqua Optik tapi tutup. Depannya ada orang jualan celana, jualan baju gitu. Kemudian saya tanya, ini toko ini siapa yang punya? Oh, yang punya orang Arab. Di mana rumahnya? Oh, dekat. Bisa kita ke sana? Oh, panggil aja becak ini, nanti akan diantar ke sana. Ya, singkat kata, akhirnya becak itu mengantar kita ke rumah yang punya Aqua Optik ini. Ternyata dia adalah saudara dari atau adik dari suami tante saya. Dan dari situ kemudian kita diantar ke tempat tante saya dan kita ketemu untuk kemudian besok kita diajak jalan-jalan ke Kaliurang. Ketika kita mau pulang, tiba-tiba kita diampirkan ke sebuah rumah, entah waktu itu villa atau apa. Yang pasti waktu itu Habib sedang dalam keadaan tidak sehat ya. Wa subhanallah, kemudian kita berdua sampai di villa dan ditemui oleh Habib Ahmad bin Ali Bafaqi Sholawat. Dan ketika itu kita bertemu dan kita mendapat air dari beliau. Dan teman saya yang Chinese itu baru bilang sama saya, benar enggak kata saya, wali kan? Kita akhirnya ketemu walaupun sudah seakan-akan kita putus asa untuk tidak bisa bertemu dengan Al-Habib Ahmad bin Ali Bafaqi. Jadi itu pertama kali saya datang ke Tempel dan saya harus jujur, ini yang kedua kali. Dan mudah-mudahan ya bisa istiqomah untuk datang ke haul beliau insyaallah. Adapun
apa yang hendak saya bagi di malam ini. Kita harus bicara sesuatu yang buktinya adalah fakta dan realita. Habib Ahmad almarhum, apakah orang kaya? Bukan. Apakah dia artis? Bukan. Apakah dia pejabat? Bukan. Apakah dia penguasa? Juga bukan. Kalau ada orang berkerumun mendekati penguasa, ya karena kekuasaannya. Kalau ada orang berkumpul mendekati orang yang kaya, ya karena kekayaannya. Kalau ada orang yang datang mendekati para artis, ya karena kemampuannya untuk menampilkan sesuatu yang menghibur. Al-Habib Ahmad bin Ali Bakhti bukan saudara kaya, bukan penguasa, bukan artis. Yang perlu kita tanya, kenapa orang-orang berkumpul seperti ini? Kenapa sosok seperti Al-Habib Ahmad bin Ali ini ibarat magnet dengan kekuatan besar yang bisa mendatangkan banyak orang? Padahal di sini Anda tidak melihat hiburan, di sini Anda tidak dapat uang. Mau tahu rahasianya? Rahasianya bukan dari saya. Rahasianya ada di firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang-orang yang beriman dan berbuat amal soleh, Allah akan tebarkan di hati orang-orang kecintaan padanya. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Jadi kalau kita mau tahu apa rahasianya, rahasianya adalah ketulusan seorang Habib Ahmad, iman seorang Habib Ahmad, amal soleh seorang Habib Ahmad yang membuat hati-hati umat manusia tersedot dan datang kepadanya. Dan kalau seandainya kita ingin makommu seperti itu, jalannya bukan yang lain. Jalannya adalah bagaimana kita meneguhkan keimanan dan bagaimana kita berbuat amal soleh yang tulus ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati akan menjadi cinta kepada kita. Sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Kita akan masuk lebih dalam. Kita ini semua paham bahwa masa hidup di dunia itu, kalau saya boleh jelaskan dengan sesuatu yang matematis, kita ini, semua kita ini. Karena kalau kita kembali ke Al-Quran, Al-Quran mengatakan ada hamba-hamba Allah yang ingat, ada hamba-hamba Allah yang masuk dalam kategori al-ghafilun, orang-orang yang lalai. Kita akan mencoba untuk memahami secara sederhana siapa al-zakirun dan siapa al-ghafilun. Orang-orang yang ingat adalah orang-orang yang tahu dia itu punya waktu berapa lama di dunia. Ya, ini dunia yang membuat orang ini saling sikut, saling berebut, saling hasut, saling iri. Bahkan tidak jarang untuk urusan dunia mereka saling menumpahkan darah. Itu adalah orang-orang yang ghafilun, tidak ngerti emang dunia ini sedemikian harganya sehingga kamu izinkan kamu untuk berbuat kejahatan. Apa yang dijanjikan oleh dunia sehingga kamu izinkan dirimu sebagai manusia, sebagai hamba Allah untuk berbuat hal-hal yang bahkan mata dan telinga tidak mampu melihat dan mendengarnya. Padahal kalau kita berbicara
Kita ini punya berapa waktu? Saya akan berikan ilustrasi yang gampang untuk kita ingat. Kita ini di dunia, kita tidak punya tadi dan tidak punya nanti. Saya mau tanya sekarang, Habib, ya, antum sudah berusia berapa? Antum jawab. 60. Oh, tampaknya masih kayak 40. 60 tahun dulu ya. Saya mau tanya, apakah antum punya kemampuan untuk kembali ke seminggu yang lalu? Punya kemampuan? Tidak punya kemampuan. Tidak usah seminggu, 1 hari yang lalu bisa. 1 jam yang lalu nggak bisa. 1 menit yang lalu bisa kembali. 1 detik yang lalu bisa kembali. Berarti kita tidak punya tadi. Berapapun usia kita, yang lalu telah berlalu. Mama dofa. 1 detiknya tidak bisa kita kembali. Berarti kita tidak punya tadi. Tadi itu kita tidak punya setahun yang lalu, tidak punya 2 tahun yang lalu, tidak punya 30 tahun yang lalu. Sesuai umur kita. Hilang itu. Orang-orang ingin kembali ke masa lalu kadang-kadang sudah tua usianya tapi dia masih berusaha bersoleh usahakan tidak bisa, tidak usah ngotot. Ada orang yang berusaha masih mau bergaya, ya. Kalau yang wanita masih mau bermake up, ingin tampil seperti usianya 20 tahun, tidak bisa. Lewat itu. Masa-masa mudamu telah lewat. Masa-masa tampan dan cantikmu telah lewat. Kamu tidak akan bisa kembali. Kita tidak punya tadi. Nanti, apakah kita punya nanti? Fakta dan data serta realita mengatakan kepada kita, ada orang yang di pagi hari kita bercengkrama dengannya, bersendagurau dengannya, di sore hari kita musuh jenazahnya. Terjadi tidak? Terjadi apa tidak? Siapa yang berani jamin bahwa besok masih hidup? Tidak sedikit penceramah yang berbicara seperti ini, kemudian dia bahkan tidak bisa mengakhiri ceramahnya karena ajalnya telah tiba. Jangan tertipu dengan dunia. Kita tidak punya tadi dan kita tidak punya nanti. Yang kita punya apa? Present time, sekarang ini. Karena itu dalam riwayat dikatakan waktu itu seperti pedang. Kalau kamu tidak menjaganya, kamu akan ditebas oleh pedang itu, pedang waktu. Al-waktu kasayif. Yang ingin saya bagi, mengambil berkah dari aulia yang hidupnya penuh berkah dan bukti kalau hidupnya penuh berkah. Ketika antum semua datang ke sini tanpa ada imbalan apapun, kita akan berbicara tentang waktu yang kita punya hanya sekarang ini, yang kita tidak punya tadi dan tidak punya nanti. Kita mau apakan waktu ini? Agendanya kita akan temukan di firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya semangat, shallu ala Muhammad, shallu ala Muhammad, shallu ala Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita ini sebenarnya hanya punya satu agenda. Dan agenda ini sangat mudah. Dan agenda ini adalah sesuatu yang kita cintai. Karena itu ada 2 ucapan. Ada ucapan salah seorang ulama besar yang bernama Hasan Basri, dan juga ada ucapan Al-Imam Ali bin Al-Husain Zainul Abidin Sayyidus Sajidin. Dua-duanya punya ucapan. Alim yang bernama Hasan Basri itu mengatakan bahwa saya melihat kalau seandainya hukum-hukum agama itu sedemikian ketatnya, mata salah memandang dosa, telinga salah mendengar berdosa, lisan salah berucap berdosa, kayaknya sulit hamba ini untuk masuk surga. Dalam pandangan Hasan Basri. Al-Imam Ali Zainul Abidin As-Sajjad alaihissalam berkata, saya heran kalau sampai ada hamba masuk neraka
Sementara Tuhannya adalah zat yang Rahman dan Rahim, Ghafurun Karim. Saya heran kalau sampai ada hamba yang masuk neraka. Ya. Dan agendanya dibuat mudah, dibuat sesuai dengan diri kita. Agenda dari Tuhan itu kita banget. Kita akan pelajari lewat satu ayat Al-Quran. Al-Quran mengatakan satu ayat ini saja di surat Al-Qasas ayat 77. Al-Quran mengatakan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Gambalah dari apa-apa yang Allah berikan padamu itu kehidupan akhirat. Kamu jangan pernah mendamba kehidupan dunia. Kenapa? Kenapa kita tidak boleh mendamba kehidupan dunia? Karena kita semua tahu, tidak perlu orang ngaji, tidak perlu bahkan orang itu seorang muslim, dia tahu bahwa dunia ini sementara. Dunia ini akan berakhir kapan saja. Jadi hanya orang yang error cara berpikirnya yang kemudian dia membangun hanya dunianya saja. Buat apa? Ada banyak orang yang sampai pada kekayaan yang luar biasa, dia bangun istana luar biasa megah. Dia baru menempati 1-2 hari dan dia dijemput oleh Israel. Anda jangan sampai ditipu oleh dunia. Kadang-kadang ada orang merendahkan orang, berdusta, mengambil hak orang lain hanya untuk dunia. Memang kamu bisa menikmati dunia berapa lama? Al-Quran mengatakan, ini nasihat bukan dari saya, nasihat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaqi fima ataqallahu darul akhirah. Tuhan ketika mengajak kita untuk mendamba sesuatu, Tuhan tidak mau kita mendamba sesuatu yang sementara, yang tidak abadi. Ini Tuhan membuat tubuh kita. Kenapa sih kok tubuh kita berubah? Supaya kamu tahu bahwa kamu dicipta bukan untuk dunia. Tubuhmu ini mereot, memeot, ya, mengerut, mengeriput, punggungmu bungkuk, otot-ototmu lemah, sendi-sendimu bergetar. Supaya kita tahu bahwa kita dicipta bukan untuk dunia. Jadi jangan pernah mendamba dunia. Kamu tidak punya akal yang sehat kalau seandainya kita kemudian mendamba dunia, sementara dunia ini seperti itu adanya. Karena itu kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Dambalah atas apa-apa yang Allah. Artinya kalau kamu punya dunia, jadikan dunia abadi dalam berbagai macam kebaikan. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Nah kemudian dunia bagaimana? Kehidupan dunia kenapa wajib dari Allah? Allah menganggap wala tansa nasibaka minad dunya. Saking tidak berharganya dunia ini sampai redaksi Tuhan itu nasibmu dari dunia jangan sampai kamu lupakan. Kamu tidak punya nasib dunia. Boleh kamu nikmati dunia asal halal. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi akhirat dambalah karena itu abadi. Karena itu kehidupan yang hakiki. Kemudian kita di dunia harus ngapain? Agendanya satu. Dan agenda ini sangat mudah dan semua kita suka. Agendanya adalah wa ahsin. Apa agendanya? Wa ahsin. Dan berbuat baiklah. Agenda ini adalah agenda yang sangat sesuai dengan fitrah kita. Saya mau tanya sekarang. Kalau ada orang yang profesinya itu adalah pencuri, kalau ada orang ya, yang profesinya adalah pencuri, kita mau tanya padanya, kalau barang dia dicuri dia suka apa enggak? Enggak suka. Kalau ada orang yang ucapannya itu kasar, suka menghardik, suka mengintimidasi, kita balik ke dia, kamu suka enggak kalau dihardik? Kamu suka enggak kalau diperlakukan kasar? Dia enggak suka. Seluruh hal-hal yang baik itu kita suka, kita ingin diperlakukan dengan cara yang baik. Artinya kamu jangan pernah berdosa pada dirimu. Kalau kamu ingin diperlakukan dengan cara yang baik, kenapa kamu izinkan dirimu untuk melakukan orang lain dengan cara yang buruk? Kamu sedang berdosa pada dirimu. Bercermin dong. Kamu belajar untuk dari orang lain, belajar dari dirimu. Bukankah dirimu ingin diperlakukan dengan cara yang baik? Pastikan orang lain juga seperti dirimu. Mereka juga ingin diperlakukan dengan cara yang baik. Jadi perintah wa ahsin dan berbuat baiklah itu sesuatu yang
bermuara dari fitrah kita. Kita itu kebaikan, kita itu cinta kebaikan. Karena itu semua pelaku kejahatan tidak suka dilakukan dengan cara yang jahat. Semua pelaku kejahatan. Wah, kemudian juga Al-Quran memberikan alasan, kenapa sih aku harus berbuat baik ya Allah? Di Al-Quran dikatakan, kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Tuhan telah berbuat baik padamu. Kayaknya yang satu ini perlu saya breakdown sedikit. Untuk apa? Untuk supaya kita selalu ingat dengan cara-cara yang mudah, bahwa kita berbuat baik itu seharusnya karena apa dan untuk apa. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Coba kita lihat orang-orang yang mendapat predikat sebagai waliullah. Kenapa sih mereka kok taat kepada Allah? Kenapa? Karena mereka sadar status. Mereka termasuk dalam kelompok adzakirun, bukan al-ghafilun. Apa maksudnya sadar status? Sadar status dia tahu bahwa ya, ini kita buat simulasi ya, kalau kita kembali ke diri kita, supaya kita sadar ya. Kalau kita kembali ke diri kita, kira-kira apa yang benar-benar milik kita? Apa dalam diri kita yang bukan pemberian? Apa yang dalam diri kita benar-benar milik kita? Ada? Kalau kita mau jujur, dari mulai ujung rambut di kepala ini sampai ujung buku kaki, semuanya adalah pemberian dan anugerah dari Allah. Kita tidak terlibat, satu sel pun kita tidak terlibat. Satu helai rambut ini yang ada miliaran sel, satu selnya pun tidak terlibat dalam proses pembuatannya. Berarti seluruh yang ada dalam diri kita, makanya kita ini perlu sadar status bahwa seluruh wujud kita adalah tanda cinta Allah, tanda kebaikan Allah kepada kita. Masa iya kamu yang seluruh wujudmu adalah tanda kebaikan dari Tuhan yang menciptamu, kamu izinkan dirimu untuk berbuat keburukan dan kejahatan? Alangkah anehnya kamu sedang berdusta pada setiap sel, molekul dan atom pada wujudmu. Semuanya pemberian. Kecuali kalau ada yang berani angkat tangan, ya, saya ikut membuat mata saya ikut mengukir bentuk wajah saya. Kalau ada yang berani angkat tangan, ya itu berarti super wali. Tidak ada. Kita dapatkan ini for free, gift, anugerah mutlak. Kenapa para aulia dengan mudah taat kepada Allah? Karena mereka sadar status. Dia tahu bahwa seluruh wujudnya ini bukan miliknya. Karena itu di sini saya sedikit akan berbicara tentang hakikat penghambaan. Bagaimana seseorang sampai pada hakikat penghambaan? Bukan dengan cara-cara yang susah, enggak. Kita tidak perlu tindakan panjang-panjang. Kita tidak perlu mengunci diri kita di goa-goa di gunung, enggak. Gunakan akal kita. Afala ta'qilun, afala tadabbarun, famanakum kaifa tahkumun, la ayatin li ulil albab, la ayatin li qaumin yatafakkarun. Allah itu mengajak kita untuk kembali kepada pikiran. Kalau kita mau jujur, kalau ini bukan milik kita, kenapa para wali taat? Karena para wali itu kalau dia menggunakan tubuhnya, anggota tubuhnya yang bukan miliknya, tanpa restu miliknya, berarti dia sedang mencuri. Kita ini suka nggak dengan orang yang mencuri? Nggak suka kan? Kalau Anda menggunakan tubuh Anda yang bukan milik Anda, pemberian kan? Sebenarnya pemberian. Berarti milik siapa ini? Milik Sang Pencipta. Berarti kalau kamu hendak gunakan matamu, telingamu, lidahmu, lisanmu, apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu ucapkan, kamu harus mendapat restu dari Pencipta. Kalau kamu gunakan dirimu semau-maumu, kita tidak ada bedanya dengan pencuri yang menggunakan sesuatu yang bukan miliknya. Dalam poin-poin hakikat penghambaan, Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam memberikan langkah-langkah. Sadarilah wahai hamba, annaka la tamliku syai'an. Kamu tidak punya apa-apa. Semua yang kau miliki adalah pemberian. Sehingga kenapa kalau kita sadar bahwa ini gift, kita tidak sembarangan menggunakannya. Kita akan menggunakan mata ini. Kita akan bertanya, saya boleh melihat apa, tidak boleh melihat apa. Lisan ini, saya boleh ngomong apa, saya tidak boleh ngomong apa. Telinga ini, saya boleh mendengar apa dan tidak boleh mendengar apa. Karena pemiliknya bukan kita. Baru kita jujur. Kalau tidak, kalau kita gunakan sesuatu yang bukan milik kita, semau kita tak ubahnya dengan pencuri. Sementara kita teriak benci dan marah kepada pencuri, kita sendiri sedang mencuri, sedang menjaga diri kita. Karena kita menggunakan sesuatu yang bukan milik kita.
Jadi poin pertama untuk sampai pada hakikat penghambaan, i'rif annaka la tamliku syai'an, kamu tidak punya apa-apa. Dan kemudian Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam berkata, konsekuensi logisnya ketika kamu tidak punya apa-apa, wa'rif annaka la tudabbiru syai'an, karena kamu tidak atau bukan pemilik sejati apapun, maka kamu juga bukan pengendali apapun. Kamu tidak bisa mengendalikan. Kita ini seringkali berencana menyusun berbagai macam agenda, ternyata ada 1-2 peristiwa semua rencana kita itu batal. Karena kita tidak mengendalikan semua yang ada ini. Kita bukan pemiliknya. Kita tidak bisa memastikan sesuatu. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Meskipun semua mukaddimah untuk terjadinya sebuah rencana itu sudah kita siapkan, kalau seandainya kehendak Tuhan berkata lain, semua itu akan gugur berantakan. Karena kita bukan pemilik sejati, kita bukan pengendali sejati. Ada orang di Aceh sana yang sudah merencanakan bahwa di tahun ini dia akan mendapatkan hasil sekian, saya akan lakukan ini, dengan sekali tsunami semua yang dia miliki habis. Untuk sampai pada hakikat penghambaan, langkah-langkah yang diajarkan oleh Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, i'rif annaka la tamliku syai'an, sadari bahwa kamu tidak punya apa-apa. Wa'rif annaka la tudabbiru syai'an, dan sadari bahwa kamu tidak mengendalikan apa-apa karena kamu bukan pemilik sejati apa-apa. Maka sebagai konsekuensi logisnya, kamu juga tidak mengendalikan secara absolut apapun. Kalau gitu kita ngapain? Aslim, pasrahkan diri kepada sang pemilik sejati dan sang pengendali sejati, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsin, kita kembali ke ayat. Kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu. Agenda berikutnya adalah kebalikan daripada ahsin. Jadi kalau kita ahsin, maksudnya apa? Kamu jangan melakukan kerusakan. Pokoknya hindarkan dirimu, kamu kendalikan dirimu, jangan sampai dari dirimu keluar kecuali kebaikan, jangan sampai keluar kejahatan, jangan sampai keluar keburukan, jangan sampai keluar hal-hal yang merugikan orang lain, menyengsarakan orang lain, mengganggu orang lain. Wahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh. Kemudian melakukan kerusakan. Kenapa? Yang mencipta kita, yang memberikan semua kebaikan ini, innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat keburukan. Intinya, orang-orang itu sampai pada derajat kekasih Allah karena mereka jujur pada dirinya. Dia paham bahwa dirinya bukan miliknya, karena itu dia tidak pernah menggunakan dirinya kecuali sesuai dengan keridhaan sang pemilik sejati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum terakhir, saya akan berbagi satu kisah. Ada seorang datang kepada salah seorang cucu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Cucu itu bernama Al-Imam Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Dia datang dan mengeluhkan hal ini. Ya ibna Rasulillah, wahai putra Rasul, wahai cucu Rasul, inni la asbir anil maksiyah. Wahai cucu Rasul, aku ini sudah paham. Seharusnya aku taat kepada Allah, seharusnya aku begini, seharusnya aku begini. Tapi apa daya, hawa nafsuku, aku selalu tergoda, aku selalu terayu. Aku tidak tahan, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak berbuat maksiat. Akhirnya aku tetap berbuat maksiat. Inilah asbir anil maksiat. Cucu Rasul hanya melemparkan senyum kepadanya. Kata cucu Rasul, alhamdulillah, oh kamu gemar bermaksiat, kamu tidak bisa tahan untuk tidak bermaksiat. Oh silakan. Tapi al-khamsan, lakukan 5 hal, wa adnik masyita. Setelah itu silakan kau berbuat dosa sesukamu, aku yang jamin. Seakan-akan begitu yang Muslim tidak berkata kepada orang itu. Al-khamsan wa adnik masyita. Artinya kalau kita bisa melakukan satu di antara 5 hal ini, kita bebas untuk bermaksiat. Kalau bisa loh ya. Sebab ini jaminan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Al-khamsan wa adnik masyita. Lakukan 5 hal dan silakan kau berbuat dosa sesukamu. Yang pertama, kalau memang kamu
tidak ingin terikat oleh hukum-hukum pencipta, hukum-hukum Tuhan dengan norma-norma dan etika agama, kamu ingin bebas dari itu, ya mulai besok la ta'kul min rizqillah, kamu jangan makan dari rezeki Allah. Ini oksigen kamu kan tidak tercipta kan, sementara kamu butuh oksigen, mulai besok kamu jangan hirup, ciptakan oksigen sendiri. Kamu kan butuh minum kan, air kan, silakan berbuat maksiat, tapi besok ciptakan airmu sendiri, minum dari air ciptaanmu. Wa adlek masyita, kalau kau bisa memenuhi kebutuhan dirimu akan rezeki, dan rezeki itu adalah ciptaanmu sendiri, adlek masyita. Tapi selama kamu masih makan dari fasilitas yang diciptakan oleh Allah, oksigen yang diciptakan oleh Allah, air yang diciptakan oleh Allah, berbagai macam makanan, buah-buahan dari Allah, kamu tidak bisa ciptakan durianmu sendiri, apelmu sendiri, ya, sayurmu sendiri, ya kamu harus patuh kepada yang mencipta semuanya, karena kamu bergantung. Kalau kamu ingin bebas, ingin tidak terganggu, mulai besok jangan pernah makan dari rezeki Allah. Wah, kayaknya yang pertama ini berat. Yang kedua apa wahai imam? Yang kedua kata Imam Hussein, ukhraj min wilayatillah, keluar di wilayah kekuasaan Tuhan. Kamu kan tidak ikut cipta kan? Seandainya bumi ini kamu kan tidak ikut cipta kan? Sudah ciptakan di planetmu sendiri, ya. Dan di sana silakan kamu jungkir balik bermaksiat sukamu. Selama kamu masih tinggal di planet ciptaan Tuhan ini, ada pemiliknya, ada penciptanya, ada yang punya kuasa. Ya. Kalau kamu mau bermaksiat musuh kamu, ciptakan planet, ciptakan bumimu sendiri, ciptakan hamparanmu sendiri, dan di sana silakan kau berbuat maksiat sukamu. Kalau kamu tidak bisa, ya kamu harus tunduk pada yang punya wilayah. Ukhraj min wilayah ini. Yang ketiga, kayaknya yang pertama sulit, yang kedua sulit, yang ketiga coba mungkin yang ketiga ini gampang. Yang ketiga sepertinya agak gampang, tapi ternyata tidak bisa juga. Ya sudahlah, kalau yang pertama sulit dan yang kedua lebih sulit, yang ketiga kata Imam Hussein, utlub maudi'an la yarat Allah. Cari satu tempat yang di tempat itu kamu yakin ketika kamu berbuat kejahatan dan keburukan Tuhan tidak melihatmu. Kalau kamu merasa ada tempat di mana tempat itu Tuhan tidak bisa melihat kamu sedang berbuat buruk, lakukan dosa kamu. Utlub maudi'an la yarat Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, ternyata tidak bisa juga dia. Allah itu muhit ala kulli syai'. Alim bi dzati sudur, bahkan yang di hati kita pun dia tahu. Apalagi tempat, semua tempat dalam pantauan. Dia tidak bisa menemukan tempat itu. Yang keempat, kata Al-Husain bin Abi Thalib alaihissalam, kamu ini tidak tahu kapan kamu akan mati. Dan kamu tidak selalu punya waktu untuk bertaubat. Kalau kamu masih ingin gemar maksiat, pastikan kamu selalu punya waktu untuk bertaubat. Bagaimana caranya? Nanti, kalau suatu saat nanti ada malaikat yang bernama Israel, yang track recordnya, kalau ibarat petinju, Israel ini selalu menang KO. Ya. Kalau kamu yakin nanti ketika kamu Israel mau bisa menahannya, sehingga kamu bisa minta waktu sebulan, 2 bulan untuk tidak dicabut nyawamu, kamu yakin kamu sudah cukup push up, ya, cukup melakukan bodybuilding, ya, kamu punya kekuatan yang cukup untuk melawan Israel, ya, silakan mau berbuat dosa sukamu, karena kamu akan punya waktu untuk menunda kematian, sehingga kamu bisa bertobat ketika dia datang tidak menjemput. Ya. Jadi kalau kamu, cuma saya bilangi ya, bahwa ini tidak pernah gagal. Dari mulai Adam sampai yang kemarin meninggal itu selalu KO di tangan Israel alaihissalam. Yang kelima kata Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam adalah nanti setelah kematian ini ada kehidupan abadi. Kehidupan abadi hanya 2, surga atau neraka. Kalau kamu masih ingin bermaksiat, pastikan wahai hamba, wahai fulan, kamu bisa melawan malaikat penjaga jahanam ketika hendak menyeret ke jahanam. Kamu tolak dia. Kalau kamu yakin bahwa kamu bisa melawan dia untuk tidak menyeret ke jahanam, silakan berbuat dosa suka. Kalau enggak, akhir daripada periode kehidupan ini imma al-jannah wa imma an-nar. Dan ketika dari 5 hal itu tidak satu pun bisa dia lakukan, orang itu mulai sampai pada kesadarannya dan dia mulai belajar untuk tidak bermaksiat kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya agama ini adalah agama yang dikemas agar manusia itu jujur pada dirinya. Kalau kita jujur pada diri kita, kita cinta kebaikan. Alangkah hilangnya seseorang yang dia cinta kebaikan, kemudian dia mengizinkan dirinya berbuat buruk. Kamu sudah berdusta pada dirimu. Agama ini cukup kamu jujur dan tulus. Kalau kamu jujur dan tulus, kamu akan berbuat, akan menghiasi dirimu dengan kebaikan. Karena itu takwa itu artinya bukan kosong-kosongan jidat, bukan lama-lamaan sholat, bukan banyak-banyakan hari kita berpuasa. Takwa semuanya itu adalah kita bagaimana setiap saat menebar kebaikan diri dan meredam keburukan diri. Apa artinya orang puasa kalau kemudian dia membunuh? Apa artinya orang itu beribadah kalau kemudian dia memfitnah? Apa artinya? Karena itu di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang perempuannya disuruh makan kemudian ini shaimah, ternyata dia habis menggunjing. Ya, dan Rasul dengan kekuatan batinnya bisa membuat wanita memuntahkan daging-daging saudaranya yang dia makan. Jadi takwa itu adalah bagaimana kita mampu, dan ini untuk semua kita. Sekali lagi termasuk pembicara, tidak ada yang selamat dari ini. Semua itu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa dia menjadi hamba yang terbaik? Apa karena dia dari ras khusus? Tidak. Rasul mendapatkan semua kemuliaan karena apa? Karena inna akramakum indallahi atqakum wa ana atqakum li Adam. Rasul mendapatkan semua kemuliaan itu bukan karena rasnya, bukan karena etnisnya, tapi karena ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kalau Anda pecinta Rasul adalah orang yang berhasil menempatkan dirinya. Kenapa dia menjadi yang paling mulia? Bukan privilege, bukan diskriminasi. Allah tidak pilih kasih, Allah Maha Adil. Kenapa Rasul menjadi yang terbaik? Karena dia mampu ngasih diri sebagai yang paling bertakwa, yang paling baik, yang paling tulus, yang paling jujur, yang paling siap berkorban. Karena dia mendapatkan semua kebaikan dan kemuliaan itu. Wa ana aqwamul diada wala fakhr. Dan aku ucapkan ini bukan dalam rangka aku membanggakan diriku, enggak. Karena nilai yang paling tinggi di mata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kalau kamu dijadikan berbagai macam ras dan ini tujuannya agar kamu saling kenal. Sementara setan di switch ini kita dibuat beda-beda ini supaya kita kalau saling kenalan itu gampang. Oh ini dari suku Jawa, oh ini Arab, oh ini Cina, oh ini Indian, oh ini Korea dan lain sebagainya. Tujuannya Tuhan menciptakan itu emang orang bertanggung jawab ketika dia menjadi seorang Cina atau menjadi seorang Arab atau menjadi seorang Jawa. Emang dia yang buat dirinya sebagai Jawa. Kita ini mendapatkan saya sebagai Arab, sebagian sebagai Jawa, sebagian sebagai Cina itu jalun ilahi, Allah yang menentukan itu. Dan kalau kita melecehkan satu suku, berarti kita melecehkan penciptanya. Allah menjadikan kita bermacam-macam ini banyak kita saling kenal. Setan switch ini. Setan diakan kalau suara Tuhan kita diminta untuk bersatu, diminta untuk guyup, saling kenal, saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi. Tapi setan kita diakan suara setan apa? Innama yuridu syaitan ayyuqiya bainakumul adawata wal baghdha. Setan itu berusaha untuk menggunakan segala macam perbedaan untuk kita saling bermusuhan dan saling benci. Ya, setan itu pandai loh ya. Kadang, ini bedanya di mazhab. Kita buat bertarung. Kamu kan mazhabnya A, ini kan B kan? Silakan kamu berjibaku. Kadang, ketika mazhabnya sama, dilihat, kamu dari Arab, dari Jawa ya. Ayo, ini Arab, Jawa. Ayo taruh. Kadang semuanya sama-sama Jawanya. Satu dari kampung A, satu dari kampung B. Ya, urusan beda kampung terjadi perkelahian bunuh-bunuhan. Kadang-kadang manusia itu sedemikian bodohnya ditipu oleh setan. Sama Jawanya, sama kampungnya bisa saling bunuh hanya karena klub bola yang didukung beda. Terjadi enggak? Supporter bola ini kemudian mereka terlibat dalam berbagai macam tawuran yang risikonya nyawa. Setan itu pandai untuk membuat kita berkelahi. Ya. Tawuran antar pelajar, apa alasannya? Beda sekolahan. Kok beda sekolahan? Sama-sama pelajar. Boleh jadi agamanya sama, mazhabnya sama,
sukunya sama, tapi hanya karena beda sekolah kemudian dibuat saling tahu. Begitu. Jadi kalau kita cerdas, kita akan paham mana suara Tuhan dan mana suara setan. Suara Tuhan, ayo kita bersatu, ayo kita saling tolong. Beda tujuannya agar kita saling kenal, agar terjadi panorama yang indah. Supaya kalau semuanya sama, tidak menarik hidup ini. Panorama dibuat bermacam-macam, beraneka warna, tujuannya apa? Agar kita menikmati kehidupan ini, saling mengenal, saling mengetahui. Tapi setan men-switch, ya, perbedaan dijadikan alasan untuk kita saling bermusuhan, saling bunuh, saling menjatuhkan. Saya tidak akan tambah lagi. Intinya, kita belajar dari orang-orang yang mendapat tempat di hati umat manusia. Tidak mungkin orang-orang yang bertempat kecuali orang-orang ini adalah orang-orang yang memang tulus hendak meraih ridhaan Allah SWT. Ya, dan cara mendapat ridhaan Allah hanyalah dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum, bukan dengan yang lain-lain. Lo ya, Tuhan tidak bisa disogok. Inna akramakum indallahi atqakum. Apa takwa itu? Mari kita menebar kebaikan diri setiap saat dan meredam keburukan diri setiap saat. Karena kita setiap saat digoda dan berusaha diraih oleh setan untuk kita berbuat keburukan. Dan kalau itu mampu kita wujudkan, maka di akhir hayat kita akan mendengar ucapan yang indah. Kita akan sambut kematian yang pasti datang dengan husnul ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Dan semua kemewahan, semua prestis, semua kejayaan di dunia ini tidak ada artinya karena akan kita tinggal. Ada banyak penguasa yang hidup lama di istana, tapi kematian dikejar-kejar di rumah-rumah lumpur. Karena kita berkuasa dengan cara yang sama. Tidak menarik kehidupan yang seperti itu. Ada orang-orang yang tidak punya kekuasaan, yang tidak punya harta yang terlalu banyak, tidak punya internet, tapi mereka mendapat cinta dari Mas. Kenapa? Karena dia menghiasi dirinya dengan nilai yang hakiki, yaitu ketakwaan, menebar kebaikan diri dan meredam keburukan diri. Di akhir, saya akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Shahibul Hajah Habib Muhammad bin Ahmad Bafaqi untuk saya membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. 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 Allahumma inna narghabu ilaika fi dawlatin karimah tu'izzu biha al-islam wa ahlah wa tudhillu biha an-nifaq wa ahlah wa taj'aluna fiha min ad-du'ati ila ta'atik wal qadati ila sabilik wa tarzuquna biha karamat ad-dunya wal akhirah. Allahumma ma arraftana min al-haqqi fahammilna wa ma qasurna anhu faballighna. Allahumma al-mum bihi sya'athana wash'ab bihi sad'ana wartub bihi fattana wa kathir bihi killatana wa a'ziz bihi dhillatana wa aghni bihi a'inana waqdi bihi an mughramina wajbur bihi faqrana wa sudda bihi khallatana wa yassir bihi usrana wa bayyid bihi wujuhana wa fukka bihi asrana wa anjih bihi talibatana wa anjiz bihi mawa'idana wastajib bihi da'watana wa atina bihi su'lana wa ballighna min ad-dunya wal akhirati amalana wa atina bihi fawqa raghbatina ya khairul mas'ulin wa awsa'al muqtin ishfi bihi sudurana wa adhib bihi ghayza qulubina wahdina bihi lima ikhtalafa fihi min al-haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Wansurna bihi ala aduwika wa aduwina ilahal haqqi amin. Allahumma inna nashku ilaika faqda nabiyyina. Ya Allah, kami mengadu kepadamu karena di tengah-tengah kami nabi kami sudah tidak ada. Lihat, ketika insan terbaikmu tidak ada, dunia sekarang yang dihadapkan pada sebuah genosida
semua kepala negara melihat, semua masyarakat melihat, ada bangsa di Palestina, di Gaza sana, yang bayi-bayinya dibunuh, yang perempuan-perempuannya dibantai, yang rumah-rumahnya dibombardir, sementara dunia yang mengaku beradab ini tidak bisa berbuat apa. Dunia kita sedang sakit, peradaban umat manusia sedang dipertanyakan. Saudara-saudara kita di Gaza diperlakukan seperti itu, sementara kita umat Islam, bahkan seandainya kita pun bukan umat Islam, seandainya umat manusia melihat kekejian dan kejahatan yang seperti itu terhadap sesama manusia, mereka bertanggung jawab juga. Allahumma inna nashku ilaika faqda nabiyina. Ya Allah, kami mengadu padamu karena sudah tidak ada nabi lagi. Umat Islam yang banyak ini bahkan nggak tahu siapa pemimpinnya. Itu sedang menghadapi masalah besar loh ya. Dunia ini yang mengaku beradab ini sedang menghadapi permasalahan besar loh. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Ini persis seperti kalau seandainya karena di Palestina sana, di Gaza sana, seakan-akan sebagai orang mengatakan itu jauh, itu kan urusan mereka. Loh, kalau kamu berkata seperti itu sama dengan seandainya kita hidup di tempat ini, kemudian di sana, di rumah sana ada pembantaian, ada orang yang membantai satu rumah tangga. Kita diam apa kita bisa tidur? Apa kita bisa makan enak? Sama dengan itu. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Dunia sedang sakit. Sementara setan masih pandai untuk mengadu domba kita, membuat kita berkelahi dan bertikai untuk hal-hal yang tidak penting. Anda tahu, ketika kita berseru, ketika kita tidak bersatu, ketika kita tidak kompak, ketika ada orang-orang jahat yang berkuasa melakukan kebiadaban seperti itu, orang-orang baik tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Karena mereka sibuk dengan pertikaian-pertikaian yang tidak penting. Tidak bisa berbuat apa-apa di mata kita. Kita mendengar setiap saat cerita anak-anak. Tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak malu kita sebagai umat Islam. Tidak malu kita sebagai negara Islam terbesar di dunia. Ini semua bertanggung jawab. Indonesia bertanggung jawab. Semua negara Arab, apalagi negara Arab, kalian bertanggung jawab mereka. Dan dia saudara-saudara di pantai. Kita sedang tidak baik-baik saja loh. Saya yakin selama kita manusia, apalagi kalau kita beragama, kita melihat apa yang terjadi di Palestina, minum enak pak, nggak enak kita minum pak. Tidur minyak pak, nggak nyenyak kita tidur pak. Senyum kita nggak lepas, mungkin kita senyum, tapi sebenarnya kita sedang menangis. Sakit kita ini, menderita kita ini. Kita seperti orang yang tidak berdaya, seperti para pengecut yang tidak bisa berbuat apa-apa atas segala ini. Sementara kita masih asyik untuk ayo kita berkelahi untuk hal yang tidak penting. Oh, setan menabuh beneran perang untuk hal yang penting. Untuk hal yang malah penting ini kemudian semuanya diam. Karena itu dalam peristiwa seperti ini, kalau Anda mau tahu siapa hamba-hamba Allah sejati, adalah mereka yang mau berjuang berkorban membela rakyat Palestina. Al-Quran mengatakan, baca Al-Quran. Wa qadayna ila bani Israil la tufsidunna fil ardi marratain. Allah sudah, ini kita mukjizat. Al-Quran kita mukjizat. Yang ngomong mukjizat adalah keterangannya. Di Al-Quran dikatakan bahwa nanti Bani Israil itu akan melakukan kerusakan besar di bumi 2 kali. La tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Mereka akan menguasai semua sendi kehidupan kita. Mereka menguasai semua sendi kehidupan kita. Bahkan sabun, sikat gigi, odol yang kita pakai ini semua produknya. Nah, main-main. Wala ta'lun, Al-Quran ngomongnya. Wala ta'lun na'uluan kabira. Mereka menguasai seluruh sendi kehidupan kita. Bahkan kadang-kadang benang sorban ini boleh-boleh terkait dengan industri yang di belakangnya ada industri nasional. Dan itu bisa tidak baik-baik saja. Tapi siapa yang menghargai mereka? Allah namanya.
Kalau mereka melakukan itu, ba'atna ilaikum ibadan. Silakan baca Al-Qur'annya. Allah mengatakan yang menghadapi mereka adalah ibadan lana uli ba'sin syadid. Ini kekuatan mereka. Silakan Anda baca. Siapa orang Islam yang menghadapi Israel yang pongah dengan segala arogansi dan kekuatan. Saya akan menjawabkan. Dan tidak akan tunjuk siapanya. Mari kita cerdas. Ba'atna ibadah lana uli ba'sin syadid. Siapa hamba-hamba yang punya kekuatan yang bisa menghadapi Israel? Saya tidak akan jawab di sini. Al-Quran memberikan rumusan ketika nanti Bani Israel berkuasa dengan penuh kewahannya masuk ke dusun kehidupan kita, yang akan menghadapi mereka adalah hamba-hamba yang punya kekuatan. Tidak sendiri saja kita dia akan wadam. Ini supaya kita keluar dari sekat-sekat yang tidak perlu, supaya kita kompak, supaya kita keluar. Saya akan tuntaskan doa ini. Allahumma inna nashku ilaika fadla nabiyyina salawatuka alaihi wa alihi wa ghaibata waliyina wa qatwata aduwina wa qillata adadina wa shiddatal fitani bina wa tadahura zamani alaina wa salli ala Muhammadin wa alihi wa a'inna ala dhalika bi fathin minka wa ajjiluh wa bidurrin takshifu wa nasrin tu'izzuh wa sultani haqqin tudhiruh wa rahmatin minka tujallilunaha wa afiyatin minka tulbisunaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sekali lagi ini supaya kita cerdas ya. Itu negara yang bernama United States of America. Kita tidak sedang bermusuhan dengan rakyat Amerika. Rakyat Amerika sekarang bangkit, justru melawan para penguasanya. Amerika negara yang mengacaukan seluruh negara dengan isu demokrasi, dengan isu freedom of speech, kebebasan berekspresi, asasi manusia, asasi wanita dan lain sebagainya. Ternyata senjata yang dipakai oleh negara adidaya yang dikuasai oleh setan terbesar itu sekarang sedang dihadapkan pada protes di rakyatnya sendiri, karena rakyatnya tidak sudi melihat negaranya ini membiayai sebuah negara yang dari jam ke jam membunuh anak-anak dan membawa rumah-rumah penduduk. Marah. Dan apakah negara itu kemudian menghormati kebebasan berekspresi? Ya, mereka sekarang menjadi anti demokrasi nomor satu di dunia. Mereka ingin mengungkap suara-suara bebas. Dan sekarang dunia menyaksikan bagaimana mereka melakukan tindakan-tindakan represif yang tidak manusiawi kepada para pelajar yang ada di Amerika, di negara-negara Eropa dan beberapa negara lain. Ini adalah pertanda bahwa pertarungan hak dan batil akan sampai pada ujungnya. Dan yang ingin saya pesankan kepada diri saya dan kepada yang hadirnya, mari kita selalu berada di pihak kebenaran, di pihak keadilan, dan jangan pernah kita membantu pihak kezaliman dan kebatilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.